Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa ashabihi wa mawalah wa jami'i awliya'illah wa ulama'illah khususan sadatinal alawiyyin wa awliya'il kauni ajma'in summa ila ruh man ammara hadzal masjid mubarak summa ila ruhi walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan al muallif hadzal kitab al-Imam Nawawi al-Bantani wa summa ila ruh Syekh Muhammad Syafi'i Hazami wa ila ruh Haji Ahmad Tabrani bin Haji Sa'inan akhina fillah wa yuzar bin Muhammad Salih Syekhuna Haji Mansur wa matikal faqira zawjati annallaha yataghashshahum birrahmah wal maghfirah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa bi sanadil muttasil ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin radhiyallahu anhum. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Wal maqalatu salisatu qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam la yu'tillahu li ahadin khamsan illa waqad a'adda lahu khamsan ukhra la yu'tihi syukra illa waqad a'adda lahu ziyadata wa la yu'tihi du'a illa waqad a'adda lahu istijabata wa la yu'tihi al-istighfara illa waqad ta'adda lahul ghufrana wa la yu'tihi taubata illa waqad ta'adda lahul qabula wa la yu'tihi sadaqata illa waqad ta'adda lahut taqabbula. Makalah ketiga telah bersabda baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan anugerah 5 hal kepada seseorang kecuali Allah sudah siapkan balasan 5 yang lain. Yang pertama, Allah tidak memberikan rasa syukur kepada hambanya atas nikmatnya kecuali Allah siapkan tambahan dari nikmat itu.
Yang kedua, Allah tidak menganugerahkan seorang hamba untuk berdoa kecuali Allah siapkan perkenannya. Yang ketiga, Allah tidak memberikan anugerah istighfar kecuali Allah siapkan baginya ampunan. Yang keempat, Allah tidak menganugerahkan kekuatan taubat kecuali Allah siapkan baginya penerimaannya. Yang kelima, Allah tidak menganugerahkan orang untuk ringan sedekah kecuali Allah siapkan taqabbulnya, penerimaannya. Dari makalah ketiga ini, Bapak Ibu Saudara yang sangat saya hormati, Allah memberikan anugerah kepada hambanya 5 hal. Tapi Allah juga akan membalas dari anugerah itu bila diamalkan oleh hambanya dengan 5 tambahan lainnya. Yang pertama, Allah tidak menganugerahkan seorang hamba untuk mensyukuri apa yang diraihnya, apa yang dirasakannya, melainkan Allah sudah siapkan tambahan dari nikmat itu. La yu'tihi ay Allahu syakhsa syukra lin ni'mah illa waqad a'adda lahu ziyadah. Tidaklah Allah menganugerahkan seseorang untuk pandai mensyukuri nikmat Allah, melainkan Allah sudah siapkan juga ziyadah, tambahan dari nikmat itu. Sebagaimana firman Allah, la in syakartum la azidannakum. Jika sekiranya Anda pandai mensyukuri nikmat Allah, aku tambahkan nikmat itu. Itu tertera dalam surah Ibrahim ayat yang ke-7. Kita pandai mensyukuri saja itu anugerah dari Allah. Enggak semua orang bisa mensyukuri nikmat iman, nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat melihat, nikmat merasa, nikmat tidur. Itu semuanya dari Allah. Kita mensyukuri juga anugerah dari Allah. Maka jaminan dan janji Allah, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Ingatlah, Allah telah mempermaklumkan kepada kamu, sekiranya kamu pandai mensyukuri nikmat-nikmat itu, aku tambahkan nikmat itu. Tetapi ingat, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Andaikan Anda mengkufuri nikmat itu, lihat saja azabku sangat pedih. Apa definisi syukur? Asyukru huwa ta'ah bi jamil jawarih fi sirri wal alaniyah. Definisi syukur itu adalah ketaatan seluruh organ tubuh kita. Apakah dengan gerakan-gerakan ibadah sholat, apakah gerakan lidah dengan baca Quran, gerakan tangan dengan zikir, dengan sedekah, gerakan kaki untuk melangkah ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bijamil jawarih. Semua organ tubuh digunakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fi sirri wal alaniyah, baik di tempat kesunyian maupun di tempat keramaian, tidak ada bedanya. Tidak lantas di tengah orang dia jadi husu, dia jadi menangis doanya, dibuat-buat, apalagi di syuting di televisi. Itu ada muatan-muatan riya, ya. Tapi yang namanya ikhlas ketika dia duduk, ketika dia tahajud, ketika dia tafakur, ketika dia tadzakkur, ketika dia muhasabah, di situ linangan air mata membasahi kedua pipinya. Itulah nikmatnya ibadah. Itulah keikhlasan muncul dari situ, dan janji Allah, la in syakartum la azidanna. Pasti itu Allah tambah. Termasuk nikmat kemerdekaan.
Kalau nggak pandai mensyukuri nikmat kemerdekaan, ingat azabku sangat pedih. Kita mesti ada yang ditakuti dalam kehidupan ini. Kalau seseorang atau sebuah lembaga atau negara ada yang ditakuti, pasti dia akan berhasil karena dia menjaga. Kalau kata pengamat militer, mengapa Taiwan maju? Karena Taiwan takut dengan Cina. Kenapa Korea Selatan maju? Karena dibayang-bayangi oleh Korea Utara, ada yang ditakuti. Israel walaupun keliru, dia maju. Kenapa? Karena dia juga hidup di tengah-tengah komunitas orang Arab. Sementara di Indonesia nggak ada yang ditakuti, Tuhan aja kagak ditakuti. Gitu kan. Bagaimana mau maju gitu kan? Itu kata pengamat militer, Profesor Syahid. Ya. Jadi benar adanya gitu. Mesti ada yang ditakuti dalam kehidupan ini, ada yang disegani dalam kehidupan ini, untuk memacu dirinya lebih berhasil, memacu, memotivasi dirinya untuk lebih maju. Ada tantangan dalam kehidupannya. Bagaimana tidak takut dengan Allah? Orang siapapun dilantik megang kitab sucinya masing-masing. Yang seharusnya kitab suci dipegang di dadanya masing-masing. Jangan rohaniwan satu orang, yang dilantik 100 pejabat, rohaniwan cuma satu di atas kepala, pada molos semuanya. Tapi kalau di dada dipegang kitab suci di sini, dia bersumpah di sini, jangan coba-coba berdusta. Ini jantung sebelah kiri. Jangan sampai nanti Quran melaknat dia, karena kam min qari'in wal Quran yal'anuhu. Berapa banyak orang membaca Quran tapi Quran melaknat orang itu karena tidak mensyukuri. Nah, itu yang pertama, anugerah. Jadi kita semata-mata alhamdulillah wa syukurillah, itu ungkapan rasa syukur. Allah balas itu sekurang-kurangnya dengan itu. Ya, dengan lidahnya, dengan gerakan-gerakannya, dengan hatinya yang menerima. Sehingga Nabi kagum kepada orang yang beriman. Ajaban li amril mu'min. Aku kagum urusan orang yang beriman. Inna amrahu kullahu la khairun. Urusan orang yang beriman selalu baik. Nabi kagum. In asabathu dharra sabar. Kalau dikasih sakit, dikasih musibah, sabar dia. Wa in asabathu sarra syakar. Kalau dikasih kenikmatan, kesenangan, dia bersyukur. Nggak dimiliki ini, kecuali hanya orang-orang yang beriman. Dua hal itu yang Nabi kagumi. Yang kedua, wala yu'tihi du'a illa wa qad a'adda lahul istijabata. Dan tidaklah Allah menganugerahkan doa bagi seorang hamba, dia rajin berdoa, rajin meminta, kecuali Allah sudah siapkan istijabahnya. Kama qala ta'ala ud'uni astajib lakum. Sebagaimana firman Allah, berdoalah kepadaku, aku perkenankan doamu. Surah Ghafir ayat 60. Semata-mata kita berdoa anugerah. Doa itu sebuah permohonan, permintaan. Yang namanya permintaan harus khusyuk. Tadakan kedua tangan. Jangan berdoa tangan kita tidak mengangkat. Jangan berdoa sambil kili-kili kuping. Khusyukkan, di situ ada permintaan kepada Allah Jalla Jalaluh, pemilik alam semesta, pencipta manusia. Allah sudah siapkan itu dengan kita berdoa. Karena doa bisa merubah takdir ghairu mubram. Ada takdir mubram, ada ghairu mubram. Takdir mubram ini nggak bisa berubah. Kita dilahirkan orang Indonesia tulen. Walaupun tinggal di mana-mana di luar negeri, di mancanegara berpuluh-puluh tahun, nggak bisa kita menjadi warga negara lain walaupun diakui. Tapi kita menjadi warga Indonesia nggak lantas lepas dari warga negara Indonesia, nggak bisa.
Itu namanya mubrom, nggak bisa berubah. Kalau gairu mubrom bisa berubah dengan doa. Lu ingat Kiai Kamal berdoa, bercerita ada seorang ulama besar Indonesia tinggal di Mekah. Dia kasyaf, dia melihat anaknya ini akan meninggal dunia di Jawa Barat. Dia meminta, dia berdoa sama Allah agar matinya di kota suci. Kematiannya nggak bisa berubah, nggak bisa dimajukan, nggak bisa dimundurkan, tapi tempatnya bisa berubah. Dipanggil anaknya dari Jawa Barat, nak kesini nak. Ada apa ya? Ayah perlu datang aja ke sini, ke Mekah. Kebetulan dia masih bujangan. Dia bertanya sama gurunya, guru, saya dipanggil sama ayah harus ke Mekah, tapi nggak tahu ada apa. Udah, taati orang tuamu. Berangkat kota Mekah. Sampai di Mekah sakit, meninggal dunia di kota Mekah. Meninggalnya nggak bisa berubah, takdir mubrom, tapi tempatnya dengan doa bisa berubah. Teman saya seorang kiai juga sering muncul di Trans TV dulu. Dia kepengen punya anak laki karena semua anaknya 3 perempuan. Terakhir ini lagi hamil. Di USG perempuan lagi. Dia minta berdoa sama Allah. Dia semangat berdoa, dia semangat walaupun di USG perempuan, lahir laki-laki. Itu kekuatan doa. Dengan doa pula Nabi Ibrahim tidak terbakar lewat api unggun yang besar itu. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu kekuatan doa. Jadi semata-mata orang berdoa itu anugerah dari Allah dan itu ibadah. Dan perintah Allah, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku terima doa kamu itu. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa fi qira'atin la'allahum yarshadun, la'allahum yarshidun. Wa idza sa'alaka 'ibadi, apabila bertanya kepadamu ya Muhammad tentang aku, kata Allah, katakan aku dekat dengan orang itu. Aku dekat, engkau dekat. Aku jauh, engkau pun jauh. Hati adalah termin, tempat pahala dan dosa bertaruh. Kan begitu kata Bimbo. Kita dekat, Allah lebih dekat. Kita jauh, Allah lebih jauh. Gerakan hati. Maka kata Nabi, at-taqwa hahuna. Takwa adanya di sini. Ketika orang sakit hati juga, sakitnya aku di sini, kata Citata. Begitu juga, gitu kan. Ya. Jadi dengan kekuatan doa luar biasa itu. Ya. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi berdoa ini, Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnah tu'minu biliqa'ik wa tarda biqada'ik wa taqna bi'ata'ik. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya ku mohon kepadamu jiwa yang tenang, yang beriman dengan jumpa denganmu pada hari kiamat, dan yang redha dengan keputusanmu dan qanaah dengan pemberianmu. Ini bisa kita amalkan biar Allah kasih jiwa yang tenang. Berapa banyak orang fasilitasnya ada, berapa banyak orang jabatnya banyak, berapa banyak orang menjadi beken karena ketenarannya, tapi ada kegelisahan, ada kegamangan, ada kegalauan karena dia tidak pernah berdoa, dia tidak pernah berzikir. Bahkan gak sedikit yang Islamofobia, tapi mendekati 2024 pura-pura pakai kudungan, pura-pura pakai jilbab, pura-pura pakai peci haji, datang ke pesantren, datang ke pengajian, tapi sehari-hari gak pernah ke masjid.
Nah, kepura-puraan ini ya, yang membuat dia tidak ikhlas. Kita harus lebih cerdas untuk menyikapi ini. Ya. Kita minta agar Allah memberikan jiwa yang tenang dan beriman biliqa'ik, dengan hari jumpa, dan redha dengan keputusan Allah, dan qanaah, merasa cukup dengan apa yang ada. Terserah doa-doa lain juga ditambahkan biar anak kita menjadi anak yang penurut, anak yang berkah, anak yang taat. Bangun tahajud, bisikin telinganya biar dia menjadi anak yang taat. Rabbi inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Rabbi inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Tiup kuping sebelah kanan biar dia jadi anak yang penurut, menjadi anak yang ngerti dan taat atas perintah kedua ayah dan bundanya. Itu dengan kekuatan doa. Atau kita amalkan tiap sholat 5 waktu, utamanya ba'da asar. Allahumma inni as'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa akrimna bil ilmi wa zayyinna bil hilim wa jamilna bil afiyah. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku mohon kepadamu fahman nabiyyin, kalau lagi ngaji dapat kefahaman sebagaimana fahamnya para nabi. Wa hifdzal mursalin, dan terjaga hafalan-hafalan itu, iman itu sebagaimana penjagaan utusan-utusan Allah. Wa ilhamal malaikatil muqarrabin, dan ilham malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah. Allahumma akrimna bil ilm, ya Allah muliakan kami dengan ilmu yang Kau berikan. Wa zayyinna bil hilim, hiasi kami dengan kelenturan, dengan kesabaran. Wa jamilna bil afiyah, baguskan akhlak kami dengan kesejahteraan, dengan keafiatan. Ya, banyak doa. Ya, yang penting kita rutin dan kita istiqamah. Wala yu'tihil istighfar illa waqad a'adda lahul ghufrana. Yang ketiga, Allah tidak menganugerahkan istighfar kecuali Allah sudah siapkan ampunannya. Jadi semata-mata kita istighfar itu anugerah. Maka Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa maka Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfir. Allah tidak akan menurunkan azabnya sementara masih ada yang istighfar di tengah malam, meraung berdoa, meminta, menyesal, tafakkur, tasyakur, tazakkur, sampai dia tadi membayangkan dosa-dosanya. Nah, semata-mata dia istighfar, anugerah itu. Karena istighfar bukan sekedar permintaan maaf ampun kita kepada Allah, tapi ada efek lain. Allah bakal memberikan rezeki yang gak pernah diduga-duga. Allah memberikan jalan keluar dari permasalahan hidup yang kita hadapi. Dari kesulitan menjadi kemudahan, dari keresahan menjadi kenikmatan, menjadi ketenangan. Itu dengan istighfar. Aktsiru minal istighfar, banyakin kita istighfar. Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhrajan, min kulli hammin farajan, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa yang membiasakan istighfar, siapa yang melazimkan istighfar, Allah jadikan tiap-tiap kesulitan ada jalan keluar hidupnya. Tiap-tiap kesedihan, tiap-tiap kegamangan ada pencerahan. Dan bakal dapat rezeki yang gak pernah disangka-sangka sebelumnya. Itu efek dari istighfar. Nah, Allah sudah siapkan juga al-ghufrana, ampunan dari Allah. Karena Allah berfirman, apa Allah firmankan? Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Surah Nuh ayat 10.
Beristighfarlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah adalah Ghaffar, sangat pengampun, menerima taubat orang-orang yang tersalah dan bersalah. Ruwiya, diriwayatkan, annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya baginda Rasul bersabda, "Lau akhtatum hatta tablugha khatayakumus sama, summa tubtum lataballahu alaikum." Rawahu Ibnu Majah. Andaikan dosa-dosamu mencapai setinggi langit, dosa-dosamu penuh dengan dosa, summa tubtum, kamu kembali, kamu istighfar, kamu taubat, lataballahu alaikum, sungguh Allah menerima taubat-taubatmu itu. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Jadi walaupun dosa kita sebanyak timbunan pasir di lautan, dosa kita segunung, dosa kita menutupi langit ini yang luas ini, tapi dia tobat, dia menyesal, tidak akan kembali lagi. Dia tafakur, dia tangisi dosa-dosanya. Lataballah, Allah pasti. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Allah maafkan kita. Itu janji Allah Subhanahu wa taala, lataballahu alaikum. Yang keempat, wala yu'tihi taubata illa waqad a'adda lahul qabul. Hampir sama. Tidaklah Allah menganugerahkan taubat kecuali Allah sudah siapkan penerimaan dari taubat itu. Kullu bani Adam khatta'un, setiap manusia khata', tersalah dia, enggak ada orang yang tidak salah. Hanya Rasul yang dipelihara, maksum. Orang yang baik bukan berarti enggak pernah salah. Orang yang salah bukan berarti tidak pernah berbuat baik. Kullu bani Adam khatta'un, setiap manusia punya salah. Tetapi wa khairul khatta'ina tawwabun, sebaik-baik orang yang tersalah taubat, kembali. Allah akan senang bila kita kembali taubat, sebagaimana kita senang kalau kita juga pulang kampung. Orang pergi haji dan saat ini persiapan untuk wukuf di Padang Arafah, tapi belum wukuf sekarang, persiapan karena hitungan di sana sekarang tanggal 9 Zulhijjah. Ketika nanti jam 12 waktu sana gelincir matahari dimulai wukuf, di kita tuh jam 4 sore. Jadi makanya kalau sholat jangan kiblatnya ke arah waktu ya, waktu bukannya. Karena matlaknya berbeda. Nah, saya mau lebaran haji ikutin Arab. Arab jam berapa bikinnya? Jam 7. Di sini jam berapa? Jam 11. Jam 11. Nah, kalau mau yang Sabtu silakan, tapi jangan patokan yang ikut, karena memang dia melihat hisab, metodologi yang diterapkan itu berbeda, ya hasilnya berbeda. Dua-duanya benar. Dua-duanya punya dalil. Jangan jadi ribut, jangan jadi bentrokan. Itu yang kagak benar. Karena pakai hisab beranggapan bahwa 30 Juni sudah masuk 1 Zulhijjah. Tapi ada ijtihad orang tidak kelihatan. Orang kalau ijtihad, salahnya saja dapat pahala, benarnya dapat pahala 2. Jadi dua-duanya benar gitu. Sikapi dengan dewasa, nggak usah bingung, enak tukang kambing kan. Jadi makin ada ruang 1 hari lagi. Gitu ya, jadi tenang aja ya, itu tidak perlu dipermasalahkan karena metodologi yang digunakan berbeda, hasilnya berbeda. Kalau Kemenak biasanya bersama ulama-ulama yang ada itu 2 metodologi, hisab dan ru'yat. Tapi ada juga yang hisab saja tidak pakai ru'yat. Kalau hisab saja 5 tahun dia bisa prediksi bakal terjadi gerhana bulan.
Tapi untuk meyakinkan hisab tadi perlu melihat sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Puasalah dasarnya melihat bulan, berbukalah dasarnya melihat bulan. Nah, jadi umat Islam makin dewasa. Kita tidak ikut, nggak ada faktor politis kalau masalah ini sih. Jadi betul-betul muatan ibadah. Semuanya nggak ada yang salah, semuanya benar. Habis yang puasa Kamis benar, yang Jumat benar. Kagak puasa juga kagak apa-apa. Karena hukumnya sunnah tuh gitu. Ya. Ini kadang-kadang yang kagak sholat, ya benar lebaran haji kapan sih? Itu sholat gak? Kagak, jangan tanya. Ya. Itu kan. Ya. Jadi itu dengan kita taubat itu anugerah dan Allah sudah siapkan penerimaan. Qabulut taubah, qabulat taubati. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, maktubun haulal arsy, tertulis di sekeliling arsy itu, qabla an tukhlaqad dunya, sebelum Allah menciptakan dunia 4000 tahun, itu sudah tertulis di sekitar arsy, wa inni laghaffarun liman taba, sungguh kami sudah ampuni buat orang-orang yang taubat, wa amana wa amila, dia beriman dan beramal saleh, summa tada, kemudian dia mendapatkan petunjuk. Jadi sudah tertulis di haulal arsy itu, sekeliling arsy itu, Allah terima, Allah sudah maafkan bagi orang-orang yang taubat itu sebelum 4000 tahun ada dunia. Sama sebelum Rasulullah dilahirkan menjadi nabi terakhir, sudah ada nur Nabi Muhammad di dalam surga. Sehingga dalam hadits qudsi Allah berfirman, laulaka ma khalaqtul aflaq, andaikan tidak ada engkau ya Rasulullah, tidak aku ciptakan alam semesta ini. Jadi kita berhutang budi kepada Kanjeng Rasul. Makanya kita marah besar kalau Rasulullah dihina. Iman kita bermasalah kalau kita nggak marah kalau nabinya dihina. Jangankan nabi, istri kita dicolek orang, istri kita disuitin, innallaha ma'asobirin. Nggak bener, larang itu orang. Nanti nggak hargain aneh. Itu istri kita, ibu kita dicaci maki, kita harus lawan. Bukan innallaha ma'asobirin. Orang masuk ke masjid pakai sepatu bot, innallaha ma'asobirin. Orang bawa anjing masukin, innallaha ma'asobirin. Ente pengecut. Gitu. Sabar pada tempatnya, sakit sabar, kena musibah sabar. Kalau nabinya dihina, nggak ada sabar, lawan. Dalam arti lawan, kita counter, kita tidak dengan otot, tapi dengan otak juga. Kita bela. Siapa nggak sakit hati nabinya yang mulia, yang Allah muliakan, dihinakan dengan minuman keras? Siapa nggak sakit hati? Jadi nggak sempurna iman kita kalau lagi-lagi sabar dengan cara-cara. Kalau kita diem aja, nanti maju lebih langkah lagi. Kalau itu dibiarkan. Jadi umat Islam tuh kayak tawon. Tawon yang dimakan saripati bunga, kita dimakan yang halal. Supaya tubuh halal. Karena yang dimakan halal, yang keluar manis tutur katanya. Tapi yang terakhir, ingat, umat Islam kayak tawon-tawon jangan lo ganggu. Lo ganggu, diudak lo kemana juga. Diantup lo gitu kan. Lo nyelam di dalam air, dalam lautan, tawon di atas, air mati tenggelam. Itu orang Islam, jangan diganggu ya. Dan kita terbuka, kita akan taat kepada siapapun, kepada pemimpin untuk kesejahteraan, untuk kemaslahatan. Tapi jangan diganggu hak asasi umat Islam. Ya, itu yang keempat, Allah sudah siapkan. Kalau kita taubat, Allah sudah siapkan taqabbul,
ay husulul qabul. Wala yu'tihi shadaqah, yang kelima terakhir ini. Allah tidak menganugerahkan sedekah kecuali waqad a'adda lahu taqabbul. Allah sudah siapkan taqabbulnya, husulul qabul, ya. Dengan sedekah anugerah dari Allah. Dan dengan sedekah itu filter tameng kita dari jilatan api neraka. Kita nggak mampu sedekah banyak-banyak. Sedekah tidak harus dengan uang. Bisa sedekah dengan pikiran, bisa menuntun orang yang lemah, menyeberangi orang yang buta, itu sedekah. At-tabassum fi wajhi akhika shadaqah. Senyum di hadapan saudaramu sedekah. Tidak harus selalu dengan uang. Nah, dengan sedekah itu yang membentengi, sehingga Rasul bersabda, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Takutlah kamu dengan jilatan api neraka, siksaan Allah, walaupun mampunya sedekah dengan sebuah korma. Jadi sedekah dapat membentengi dari azab. Agar kuburan kita nanti terang, karena nggak ada orang di situ, nggak ada siapa-siapa. Sholat usahakan tepat waktu dan berjamaah. Sedekah jangan lupa, walaupun kita sepekan sekali setiap Jumat, semampu kita. Baca Quran yang rutin. Syukur-syukur bisa 200-300, saya menjadi keharusan 300 ayat setiap hari. Walaupun kita nggak jadi hafiz, yang penting kita baca, lama-lama ada yang nempel juga. Selawat itu yang dapat menerangi kuburan seseorang. Bila saatnya dikubur, Allah jadikan al-qabru imma raudhah min riyadil jinan au hufrah min hufratin nir. Kuburan itu ada kalanya Allah jelmakan menjadi sebuah taman daripada taman surga, atau kobangan daripada kobangan api neraka. Jadi salat, sedekah, selawat, silaturahim, ya, dengan baca Quran tentunya. Ruwiya, diriwayatkan, annahu sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, kullu mri'in fi dhilli shadaqatihi hatta yuqda bainan nas. Kullu mri'in, kata Rasul, tiap-tiap seseorang berada dalam bawah bayang-bayang sedekahnya hatta yuqda bainan nas, sampai diputuskan di antara manusia. Jadi sedekah menaungi kita itu. Coba lihat di Quran. Qala rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Setelah orang kafir melihat neraka, siksaan yang menakutkan, pedih, sekurang-kurangnya neraka, percikan neraka, dia injak meleleh kotak di ubun-ubun, itu seringan-ringannya neraka. Dia minta, ya Allah, berikan saya peluang hidup sebentar, saya akan sedekah. Karena dia tahu dengan sedekah itu menjadi benteng siksaan dan neraka Allah. Ittaqunna walau bisyiqqi tamrah. Rawahul Imam Ahmad wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min 'abdin tasaddaqa bi shadaqatin yabtaghi biha wajhallah illa qallallah yaumal qiyamah abdi rajautani falan uhqiraka haramtu jasadaka 'alan nar wadkhul min ayyi abwabil jannah syi'ta, rawahu Ibnu La'ali. Seorang hamba yang bersedekah dengan satu sedekah, dengan sedekahnya itu dia mencari ridha Allah, ya betagi biha wajh Allah, melainkan Allah berfirman pada hari kiamat, abdi, hambaku, rojautani, engkau telah banyak harapan kepada aku, falan uhqirokat, saya tidak akan pernah menyia-nyiakan permohonan kamu. Haram tu jasadaka 'alan nar, saya sudah haramkan jasadmu, dirimu dijilat oleh api neraka. Wadkhul min ayyi abwabil jannah, silahkan masuk ke dalam surga dari pintu yang mana saja yang kamu sukai. Itu kelebihan orang-orang yang sedekah. Nah, ini semuanya sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala
kepada 5 orang dengan kesiapan 5 yang dia lakukan, Allah sudah siapkan 5 balasan. Semoga kita bisa mengamalkan dan semoga Allah menjaga, melindungi kita dan keluarga kita serta umat Islam hingga keberkahan yang kita rasakan kita dapatkan dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Yang menghalangi diijabahnya doa gitu. Ya. Yang menghalangi ijabahnya doa itu. Pertama, apa yang dimakan, apa yang dipakai dari sumber yang haram. Nabi menceritakan, ada orang berdoa meraung menangis, wajahnya kotor, kusut masai, berdebu, berteriak. Tapi yang dimakan dari sumber yang haram, yang dipakai pakaian dari sumber yang haram, fa anna yustajabu laha. Bagaimana bisa diterima doanya itu? Jadi syarat doa kita diterima oleh Allah, kita yakini apa yang kita makan minum dari sumber yang halal, yang kita pakai dari sumber yang halal. Setelah itu menghadap kiblat, ada wudu, lakukan dulu sholat 2 rakaat, sholat apapun sunnah mutlakah itu. Awali dengan istighfar, awali dengan hamdalah, awali dengan selawat. Minta apa materi yang diminta, tutup lagi dengan selawat dan hamdalah. Itu bagian dari dikabulkannya, diperkenankan doa kita. Kalau udah cara itu belum diterima juga, jangan seuzon sama Allah. Allah lagi simpen doa kita, Allah masih demen rintihan doa kita. Allah masih kepengen menyaksikan, mendengar permintaan seorang hamba. Bak kalau buru-buru diterima, besok kagak doa lagi. Gitu kan. Jadi semata-mata doa itu anugerah. Semata-mata doa itu ibadah. Soal diterima cepat atau lambat itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, tapi Nabi jamin, ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Mintalah kepada Allah dan yakini apa yang kamu minta akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Asal syarat-syarat tadi kita penuhi, insya Allah nggak ada yang tidak diingini. Ya. Cukup?